Integritas yang anti terhadap korupsi adalah sikap yang tidak dipelajari, tapi dihidupkan, dinyalakan, dan tak boleh padam. Jelata bicara karena tak mau diam dalam bara sekam yang lama. Sejak dahulu, jelata adalah akar yang menopang pohon kehidupan bernegara. Jika jelata harus bicara, karena ia tak ingin badut-badut korup itu terus tertawa dengan keserakahan yang menambah luka semakin menganga. KPK menetapkan Hasim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar. September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2023 alat usut pada C1. Kami sebagai penegak hukum, kami merasa berat juga karena hakim itu kan benteng keadilan ya. Kalau sampai itu terjadi jangan diampuni, jangan boleh. Ada yang melindungi karena sekarang zaman transparan, zaman digital. Anda melindungi, Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Itu aja. Korupsi, penyakit ganas yang menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, menjadi candu bagi perampok kekayaan negara dan para mafia hukum, yang mengakibatkan runtuhnya benteng keadilan. Menurut kakak, apa sih itu korupsi? Korupsi itu tindakan memakan hak yang bukan milik kita. Pencuri negara, ambil uang negara untuk keperluan pribadinya. Mengambil uang negara tanpa mempertanggungjawabkan. Korupsi adalah membunuh rakyat. Sebuah tindakan tercela yang sangat merusak negara. Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Perbuatan yang tidak pantas dilakukan atau dilarang, bisa juga merugikan masyarakat dan juga diri sendiri. Mencuri uang negara dan mengambil hak yang bukan milik dia. korupsi itu adalah penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dengan tindakan yang buruk. Mengambil uang rakyat. Korupsi seorang mengambil hak orang lain. Korupsi itu sama halnya dengan pencuri. Korupsi itu adalah perbuatan busuk, perbuatan jahat, perbuatan yang tidak jujur, Kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kenapa disebut kejahatan luar biasa? Karena dia diatur di luar KUHP. Dasar hukum tindak pidana korupsi itu ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lalu ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap awal mula organisasi kemasyarakatan mulai muncul. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. Korupsi tertua diperkirakan bermula pada dinasti pertama Mesir kuno, pada tahun 3100 hingga 2700 tahun sebelum Masehi. Mesir kuno mencatat korupsi dalam peradilannya. Peluang untuk bagaimana melakukan korupsi itu juga terbuka lebar, dikarenakan dia tersistem. Efek domino yang dilahirkan dari kejahatan itu sendiri dampaknya sangat signifikan terhadap kesejahteraan, terhadap kemajuan, kemiskinan, dan terhadap keadilan bagi masyarakat.
Hasil analisis dengan fungsi kuadratik untuk variabel korupsi dari suatu penelitian tentang pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia yang menggunakan data panel dari 30 provinsi menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level korupsi, maka dampak terhadap persentase penduduk miskin akan semakin besar. Ada beberapa instrumen hukum yang menjadi landasan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, berbekal produk-produk hukum yang lahir ini, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal. Persoalan korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno. Merekam konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri, yang mengakibatkan perang antar saudara dan telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut. Pungli juga mulai tercatat sejak abad 13, yang berasal dari sistem pembiayaan tradisional kerajaan dan kesultanan di Nusantara. Terus kalau menurut kakak hukuman yang pas buat koruptor itu apa? Hukuman mati sih. Hukuman mati. Penjara seumur hidup. Terus memakai tulisan di depannya dan jalan di jalan raya yang tertulis jangan ikut saya adalah seorang koruptor. Di penjara seumur hidup. Mengembalikan dana yang telah mereka korupsi, dan yang kedua harus diberikan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya. Hukuman mati deh. Ya, penjara seumur hidup. Hukuman mati atau penjara seumur hidup? Yaitu hukuman mati. Seumur hidup. Tabiat korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial selama 350 tahun. Tabiat ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Misalnya hari ini fakta bahwa ada terjadi OTT di Mahkamah Agung. Suap ya antara advokat dengan hakim agung. Kita menganggap ada hal yang tidak baik yang mempengaruhi dari integritas para wakil Tuhan itu sendiri. Nah, makanya yang paling penting bagi saya adalah jika sistem itu harus bergerak dengan baik, yang harus diprioritaskan itu adalah integritas dalam diri dari setiap individu yang kemudian berada dalam sistem peradilan itu sendiri. Praktek korupsi era kini sejatinya telah dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun mentalitas yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial tidak serta-merta lenyap begitu saja. Salah satu warisan yang tertinggal adalah tabiat korupsi, memperkaya diri, pungli, suap, dan gratifikasi. Butuh peran juga daripada lembaga-lembaga yang mengawasi terkait dengan institusi yang bertugasnya menegakkan hukum itu sendiri. Beberapa laporan yang masuk di Komisi Yudisial terkait pelanggaran etik hakim, dugaan terkait proses suap, proses korupsi, tapi masyarakat sendiri yang melaporkan ke kita itu tidak bisa membuktikan bahwa hakim itu benar-benar terima suap. Setelah 77 tahun negara ini merdeka, mafia hukum bergentayangan menyisir panggung peradilan, membuat hukum menjadi ramah bagi pelaku kriminal. Transaksi kewenangan terjadi dalam pusaran perilaku korup kaum kuasa. Dalam ketukan palu, sebagian mereka yang disebut sebagai wakil keadilan Tuhan di bumi ini membuat suap dan gratifikasi berganti nama menjadi kedermawanan.
Bagaimana menghilangkan mafia peradilan ini adalah memberikan sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalam mafia peradilan tersebut. 7 tahun saya bekerja di Komisi Yudisial, saya melihat kesadaran masyarakat Maluku ketika mereka tidak bersentuhan, tidak bermasalah di peradilan, ya mereka melihat itu bukan menjadi perhatiannya mereka. Efektivitas manusia itu kan bagaimana kita memahami posisi manusia itu sebagai makhluk bertuhan yang bisa dikategorikan sebagai manusiawi. Konsekuensinya, bagaimana dia berperilaku jujur dalam setiap proses di wilayah kerja itu. Tidak cukup dengan penegakan hukum itu hanya berdasarkan pada substansi hukum atau materi dari produk hukum yang dilahirkan. Butuh kesadaran daripada para penegak hukum. Kita harus memprioritaskan asas integritas itu dalam setiap diri dalam wilayah kerja sehingga kita mampu menolak segala bentuk upaya-upaya yang terkesan itu menjadi noda bagi kinerja daripada lingkup peradilan itu sendiri. Poin yang paling penting untuk memberantas korupsi yaitu pada kultur hukum. Bagi saya, substansi dan struktur dia akan mengikuti ketika kultur hukum ini dia sudah baik dan benar. Pentingnya kesadaran hukum itu kemudian lahirlah Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019 Undang-Undang Teknik tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Sehingga nilai-nilai anti korupsi itu benar-benar harus dihidupkan dalam lingkungan pendidikan. Tentu dia tidak bersifat teoritis, tapi harus ada pada tataran praktis bagaimana lingkungan pendidikan itu mulai dari pengajar sampai pada peserta didik mempraktekkan cara atau bersikap jujur, bertanggung jawab, mandiri, kemudian sederhana, dan semua nilai-nilai yang anti terhadap korupsi itu sendiri. Nah, terakhir nih Kak, nilai atau perilaku yang anti terhadap korupsi itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya sendiri jujur dan tidak berbohong. Mandiri dan disiplin. Harus jujur terhadap masyarakat. Jujur dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab, jujur, adil. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur, yang kedua adil, ketiga amanah. Adil dan Harus jujur, adil dan makmur. Jujur dan bertanggung jawab. Terus berkomitmen. bertanggung jawab dan jujur. Tifa perlawanan telah kami bunyikan, karena negeri ini kaya dan tak boleh ditumpuk oleh segelintir orang atau kelompok. Hanya penguasa dan penegak hukum yang bermental jelata, yang teguh menghidupkan budaya integritas dan anti terhadap korupsi. Kami jelata adalah jiwa-jiwa yang terus menyala, menolak korupsi disebut budaya, sebab jelata berbudaya. Jelata hidup dan bersahabat dengan alam, tradisi dan moralitas. Lawan. 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 Terpatri membangun negeri, bukan memperkaya diri. Jelata masih berdiri dengan nyala api integritas yang akan terus hidup dan berkobar.